Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Hari ini kita habis mori-mori ya, mampir di sini. Tempat nongkrong sekaligus tempat shopping ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jalanannya nggak macet, tapi pasti macet ini. Liburan panjang hari Minggu lagi. Yuk, kita berempat. Tadi bertujuh, cuma pulang duluan mereka. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang Bang Pras. Awas Bang. Yuk. Sambil mau ngoceh aja, seperti biasa ngoceh dikit. Apa ya? Ngoceh apa tadi saya lupa anjir. Suka ngeblank kalau udah siang begini otak. Ngoceh apa aja lah ya. Mode ngelayap ya, ngocehnya juga random aja. Bahasanya tadi udah ada saya pikirin, tapi kok tiba-tiba hilang di otak. Oh iya, buat teman-teman nih, yang ada di otak saya aja ya. Buat teman-teman yang mau minang motor 2 tak ya, khususnya Kawasaki Ninja, baik itu Ninja R, Ninja SS, Ninja yang new, atau pokoknya Ninja 2 tak ya khususnya. Jadi yang mau minang ini, karena kan 2 tak sekarang lagi banyak banget digandrungin ya, baik sama apa namanya remaja maupun yang udah kayak kita-kita ini, bapak-bapak ya. Jadi kalian tuh harus selektif banget ya, harus pilih-pilih. Apa ya, yang pertama itu PR-nya itu harganya kadang-kadang nggak masuk akal. Kenapa? Karena udah rare, udah langka ya. Jadi apa ya namanya, nggak ada pasarannya ya. Beli Ninja itu seperti kita beli, ya namanya udah jadi motor hobi ya. Jadi ya kita nggak bisa nentuin harga, tapi ada pun pasarannya rata-rata. Tapi biasanya ada harga, ada kualitas lah, intinya itu. Yang saya tahu ya di daerah Bandung nih, kalau harganya 20 ke bawah, itu pasti itu motor ada minusnya. Ya rata-rata begitu sih ya. Tapi kalau motor yang siap pakai itu bisa 20 lebih. Mungkin 25, 30. Itu yang kondisi masih ya standar-standaran lah ya. Tapi kalau kalian belinya yang udah harga 40, 50, itu pasti motornya udah full spek. Variasiannya pun pasti banyak. Tapi yang paling penting saat kalian membeli itu ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing ya. Karena orang tipikalnya ada yang mau motor udah jadi, ada yang buat ngebangun. Kalau udah yang buat ngebangun sih nggak masalah ya. Tapi kita kan ngemodalnya nggak sedikit teman-teman. Jadi ya teman-teman hati-hati juga kalau beli motor 2 tak ini, bawa orang yang berpengalaman di 2 tak. Karena apa? Ketika beli kita harga misalkan beli 25 juta atau 20 juta, kalian harus udah ada spare buat apa ya, macam-macamin motor lah ya. Kalau ada kendala apa-apa gitu. Jadi udah harus siap 5 juta di tangan. Itu uang nganggur setelah beli motor 2 tak. Kenapa? Karena ya selalu ada aja gitu ya, namanya juga motor second ya. Itu minimal 5 juta. 5 juta buat apa sih kok dipatok 5 juta? Karena di 2 tak itu yang ya terbilang di mesin mahal, itu bagian boringnya teman-teman. Itu udah pasti modalnya 5 juta. Oke, rame banget di sini Cihamplas. Nah, itu yang pertama kalian cek ya kondisi mesin. Terus surat-surat itu penting banget, BPKB-nya, STNK-nya. Cuma kalau dapatnya murah, motor biasanya pajaknya udah kelewat, udah tidur lama. Nah, itu juga kan modal lagi kita. Jadi ngebangun 2 tak itu nggak gampang teman-teman. Asli nggak gampang. Kalau kita beli 25, kita harus spare ada 5 juta lagi. Kalau mau enak ya motornya gitu. Karena minimalnya ya motor sektor mesin dulu gitu ya, harus sehat gitu. Karena kan nggak mau lah kalau mau beli motor terus trouble terus ya, pasti kecewa. Ya intinya itu, jangan terpukau atau terperdaya dengan harga-harga murah kalau menurut saya ya. Karena ya tahu sendirilah ya, kalau yang murah gimana gitu, pasti ada alasan tertentu. Masih mending kalau minusnya cuma minor dikit-dikit. Kalau banyak ya dikit-dikitnya juga Ninja ya. Harga spare partnya mahal banget, mahal-mahal teman-teman. Kita reading santuy aja lah. Buset, speeding yang berdua.
tempel-tempel dulu. Udah anjir, di depan macet. Saksikan speeding anjay. Tiba-tiba di depan merayap, ya beginilah. Tapi lumayan lah, ada buang keraknya. Ngeri. Aduh. Oke, kembali lagi ke topik, tapi macet anjir. Ya udah deh, sambil ngoceh dikit ya. Jadi itu buat yang beli 2 tak, jangan asal beli. Intinya itu, jangan sekedar suka, wah bodinya mulus, emang bener gitu ya, habis direstorasi. Tapi cek dalamannya, kalau perlu bawa mekanik teman-teman. Jangan-jangan boringnya udah obean, itu ngeri banget anjir. Boringnya udah obean ya otomatis 5 juta kalian harus ngeluarin duit. Kecuali mau pakai yang itu, tapi kan rawan. Masih mending kalau OB-nya bagus. Kalau jelek, terus motornya masih standar apa enggak, rata-rata sih ya. Kalau yang saya tahu 2 tak itu udah pada porting. Motornya udah pada porting, knalpot udah racing. Jadi nggak mungkin ada yang murni 100% dari pabrik, jarang banget. Kalaupun ada simpanan kayak gitu, itu harganya nggak masuk akal. Gimana nih kita nih? Saya stop dulu lah videonya sampai sini ya, nanti nggak sambung lagi. Oke lanjut teman-teman. Tadi macet banget. Jadi intinya kalian jangan sampai kena tipu ya. Jadi beli motor 2 tak itu nggak gampang. Kalian harus benar-benar teliti ya, selektif, baik itu surat-suratnya maupun mesinnya ya, kaki-kakinya. Pokoknya banyak banget yang harus dicek sih. Namanya juga motor tua ya. Jadi jangan ada juga yang tampilannya glowing banget tapi dalamannya udah acak-acakan, ada. Sedangkan kalau Ninjanya udah nggak standar, udah ubahannya sampai kerengkes, itu nanti repot settingannya teman-teman. Kalian kalaupun beli boring baru itu rasanya nggak enak ya. Jadi ya semuanya kalau bisa sih dapatnya mesin standar kalau bisa. Walaupun standar itu udah pistonnya udah gede, misalkan B75 nggak apa-apa ya, tapi masih standar daripada boring udah obean, terus piston NPP dan lain-lain gitu ya, itu malah repot nanti, malah kalian akan ngeluarin budget banyak lumayan ya. Jadi ya saya rasa untuk yang awam khususnya yang baru minang 2 tak harus banyak sharing-sharing dulu sama orang yang ngerti biar nggak kejeblos, karena harga spare part mahal ya, harga servis mahal, pokoknya serba mahal sih Kawasaki dibanding motor yang lain. Tapi kelebihannya apa? Pertama jarang yang KW. Terus kalau kita beli partnya gitu ya, itu memang jajan awet sih ya, partnya emang build quality-nya bagus lah ya. Kalau yang original, setahu saya sih sampai saat ini nggak banyak sih yang KW, nggak ada sih kalau menurut saya. Tapi kalau kayak membran yang kecil-kecil sih ada. Tapi untuk sektor mesin dan lain-lain saya rasa jarang. Ya intinya itu, kalian harus cek pompa oli samping juga, itu penting banget. Ya ada yang udah di off, ada yang masih terpasang gitu. Jadi ya macam-macam kendalanya. Kalau di 2 tak itu banyak banget. Kalian harus ngecek bener-bener dari sektor kaki-kaki. Kalau body kan kelihatan ya, dari kaki-kaki, rangka ya, terus apa namanya, shock breaker jelas yang depan wajib itu dicek, jangan sampai ada bocor karena repot. Jadi nggak semudah kalian meminang seseorang. Jadi ya apa ya namanya, motor 2 tak itu spesial ya kalau menurut saya. Kalau yang awam banget itu mudah banget kena tipu, taunya boring udah rusak gitu. Siapa itu teman-teman di mana ya, pada di belakang pada depan, karena kita dilanda macet jadi terpisah teman-teman.
Jadi ini harinya udah mulai panas, ngomong pun udah kehausan. Mungkin bahasanya saya tutup sampai stopan ini aja kali ya. Ya, jadi kesimpulannya kalian kalau mau minang motor 2 tak wajib ya bawa orang yang ngerti. Kalau enggak ya khawatirnya kena tipu atau kejeblos ya. Dan ada harga, ada kualitas pastinya. Oke, see you, bye bye next time. Assalamualaikum.